Saya sudah mengatakan terburuk. Ini pemilu terburuk dari KPU yang terburuk. Dan pada saat klarifikasi, Pak Hasyim mengakui bahwa dia memang punya istri lebih dari satu, istrinya 2 begitu ya. Ini kita sampaikan. Sebetulnya tes psikologi itu fungsinya apa? Kenapa tes psikologi ini nggak mendeteksi orang yang punya potensi, misalnya manipulatif, asusila gitu ya, atau sangat mudah digoyang nih, sangat mudah dibeli dan macam-macam. Mengapa nggak ke sana tes psikologik itu gitu? Pelanggaran etik dengan Hasna ini, ketua Partai Republik 1 itu bahkan lebih berat sebetulnya pelanggarannya daripada dengan anggota PPLN ini. Makanya kalau di rejimnya Pak Jokowi ini lihatnya tuh yang bolak-balik itu. Oke. Nikmati kekacauan itu ya. Jadi kita harus menikmati kekacauan yang ada gitu. Ini ngomong mantan komisioner KPU dan juga tim sel loh. Ketua KPU Hasyim Asyari Rabu 3 Juli lalu dipecat DKPP setelah 2 kali terlibat kasus asusila. Dalam Open Minded kali ini, saya Yasmin Muntas akan mengkonfirmasi banyak hal terkait performance KPU, khususnya Ketua KPU yang baru saja dipecat DKPP tersebut. Benarkah proses seleksi komisioner KPU tidak berlangsung fair? Untuk membahasnya, saya mengundang Endang Sulastri, Komisioner KPU 2007 sampai 2012 yang juga tim seleksi Komisioner KPU 2022 sampai 2027. Pengamat politik dan aktivis Ray Rangkuti dan Fadli Ramadhaniel, Program Manager Perludem dalam Open Minded. Terima kasih Bang Ray, Bu Endang, dan Mas Fadli sudah jadi tamu saya di Open Minded pada hari ini. Dan seperti yang beberapa hari terakhir juga rame, nggak kalah dengan berita pilkada DKI ya, atau berita pilkada gitu. Ini kan kita mau bahas soal pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari. Aduh, sampai ngebelibet. Dan saya ngeliat Bu Endang nih adalah orang yang dari tadi sebelum kita mulai taping udah bilang aku nih panselnya nih, jadi disalahin banyak orang yang paling bertanggung jawab. Nah, Bu Endang boleh cerita dulu nggak proses seleksinya anggota atau komisioner KPU yang sekarang itu, bagaimana sih sehingga tiba-tiba sekarang nih KPU dianggap bermasalah kan? Iya, terima kasih Mbak Yasmin. Jadi kalau kita mau cerita, tentu kita berawal ya dari proses pembentukan timsel, dan pada waktu itu saya juga tidak mengajukan diri untuk menjadi pansel, kemudian ada SK dan saya harus jalankan. Proses pelaksananya memang ada beberapa catatan ya, saya kira yang teman-teman juga melakukan evaluasi. Tentu kita menghargai setiap catatan-catatan itu untuk perbaikan ke depan gitu. Tapi yang jelas kita melaksanakan mekanisme sesuai dengan undang-undang itu gitu. Jadi seperti pertanyaan tadi saya bahwa ini sebenarnya proses mekanisme seleksinya ini itu ada titipan nggak sih Bu? Ya, saya nggak tahu ya, tetapi di saya sebagai anggota pansel, saya tidak pernah dititipin gitu, tidak pernah merasa dititipin. Yang jelas kita melaksanakan fungsi seleksi mulai dari pemeriksaan berkas, kemudian juga seleksi tertulis, kemudian psikologi, pemeriksaan makalah dengan menggunakan beberapa tenaga ahli yang kita minta ya, dari masyarakat sipil juga kita minta untuk ikut mengoreksi, kemudian sampai wawancara dan pada akhirnya itu. Ya, bagaimana ketika proses seleksi Anda melihat posisi Hasyim Asyari sebagai yang terpilih menjadi ketua KPU? Posisinya di seleksi tersebut bagaimana Bu? Di seleksi itu memang ada masukan, terus terang aja. Pada waktu itu ada masukan dari masyarakat sipil dan kita tentu harus perhatikan ya, sifatnya private terkait dengan istri dan seterusnya, dan tidak hanya Pak Hasyim sebenarnya. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan itu kita tentu klarifikasi. Dan pada saat klarifikasi Pak Hasyim mengakui bahwa dia memang punya istri lebih dari satu, istrinya 2 begitu ya. Ini kita sampaikan. Tapi kemudian kita melihat dari track record terkait dengan misalnya pengalaman yang bersangkutan. Ya, kalau kita lihat dari pengalaman beliau sebagai
dosen, ya seorang doktor, kemudian juga pernah menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah waktu saya jadi KPU RI, itu beliau adalah KPU Provinsi Jawa Tengah yang pada waktu itu memang punya kemampuan lebih di bidang hukum ya, sehingga seringkali saya berdiskusi dengan beliau pada waktu saya di KPU RI, kemudian saya ketemu lagi di UNDP begitu. Dan hasil seleksinya seingat saya, seleksi tertulis itu nilainya cukup baik. Oke. Cukup baik karena mungkin berdasarkan pengetahuan dan dia sudah biasa berkecimpung ya di kepemiluan. Jadi wajar nilainya cukup baik. Kemudian juga seleksi psikologi, biasanya kan psikologi yang bisa mendeteksi ya. Nah, di dalam seleksi psikologi itu Pak Hasyim memiliki nilai yang cukup bagus, bahkan tertinggi. Ya, saya nggak tahu bagaimana proses, karena itu kan yang tahu kan tim psikologi ya. Itu nilainya cukup baik gitu. Ya, nanti kita bisa lanjutin lagi soal itu dan sampai akhirnya sekarang bagaimana Anda melihat yang terjadi pada komisioner yang dimana Anda menjadi panselnya. Saya bukan mau menyalahkan, tapi artinya bagaimana kesan Anda di posisi itu sebagai orang yang memilih, ternyata salah satunya outputnya seperti itu. Tapi nanti kita lanjut di situ. Saya mau ke Bang Rey dulu dan Mas Fadli. Bang Rey, bagaimana Anda melihat pemecatan ini? Menurut banyak pihak menganggap ini sebagai sesuatu yang terlambat dan sebagainya. Tapi saya juga melihat Anda di sejumlah media itu kayaknya kayak orang apa ya? Kayak orang udah pasrah atau bagaimana? Atau sudah menduga? Iya, lebih tepatnya yang kedua, bukan pasrah sebetulnya. Kita udah menduga dari awal bakal akan kejadian yang begini-begini gitu. Asusila atau dipecat? Pemecatannya mungkin, persoalannya mungkin. Nah, soal apa kasusnya tentu kita nggak tahu kan. Tapi akan ada situasi yang seperti sekarang, kita udah akan duga. Mungkin bisa berasal dari, mungkin bacaannya ketidakindependenan mereka, atau mereka misalnya bisa saya terima uang, atau tindakan mereka misalnya yang harus utamakan kepentingan tertentu, sampai ya justru yang asusila ini di luar dugaan kita kan, kalau kasusnya gitu. Karena kita selalu bacaannya kan ada hubungannya dengan tahapan pelaksanaan pemilu atau pilpres gitu. Kalau ini kan sebetulnya di luar tahapan kan, nggak berkaitan langsung dengan tahapan pemilu atau pilpresnya gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya sih nggak ada yang apa istilah saya itu, nggak ada yang mengejutkan saya gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, bagi saya juga putusan ini bukan istimewa-istimewa amat gitu. Kenapa gitu ya? Karena ada dua alasannya. Alasan pertama adalah karena memang tidak ada lagi caranya bagi DKPP ya kecuali memberi sanksi pemecatan gitu. Lepas dari soal apa kasusnya gitu ya. Kalau saudara Hasyim ini harus diberi sanksi, ya sanksinya harus dipecat. Gitu. Apalagi karena pelanggaran berat etik kan. Kenapa Anda merasa bahwa ini ibaratnya kayak tinggal tunggu waktu bahwa yang bersangkutan akan dipecat? Kenapa Karena alasannya? menurut saya di kasus pertama itu lebih dari cukup argumen bagi DKPP memecat yang bersangkutan. Kasus pertama yang mana? Yang waktu verifikasi dengan salah satu ketua umum partai politik kan. Nah, itu kan diduga ada hubungan istimewa. Iya, wanita emas maksudnya Hasnaini. Ya, itu terjadi di Agustus 2023 putusannya dan menurut Anda itu harusnya sudah dipecat pada saat itu. Menurut saya lebih dari cukup bagi DKPP untuk memberhentikan yang bersangkutan. Minimal setidaknya dicopot dari ketua KPU kan. Nggak dilaksanakan. Gitu. Kenyataannya berulang kan. Nah, peristiwa yang seperti yang sekarang itu. Sebab peristiwa pertama itu bisa 3 dalil, 2 atau 3 dalil untuk mengatakan yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Satu, memiliki hubungan khusus di luar pernikahan, dia kan udah punya istri kan gitu. Nah, yang kedua adalah diduga ada gratifikasi gitu, karena hubungan itu berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tahapan verifikasi partai politik, partai politik calon peserta pemilu. Gitu. Partai politik, jadi itu ada 2. Partai Republik 1 ya kalau nggak salah namanya. Partai Republik 1, wanita emas atau Hasnaini ya. Hasnaini atau wanita emas. Oke. Nah, jadi menurut saya lebih dari cukup sebetulnya. Ada konflik kepentingan juga di situ kan. Berarti ada gratifikasi. Ya. Itu kan gratifikasi. Gratifikasi kan nggak dipahami sekedar uang aja kan. Ada bentuk model, ada banyak model-model ngasih tiket perjalanan, kayak di KPK kan ngasih tiket perjalanan nonton apa begitu, itu kan juga bagian dari gratifikasi. Nah, ini juga diduga kan ada gratifikasi
hubungan itu mungkin dimaksudkan dalam konteks untuk memperlancar proses verifikasi terhadap partai politik yang bersangkutan kan. Nah itu ya bisa disebut sebagai gratifikasi. Artinya pelanggarannya itu banyak gitu loh dalam satu peristiwa itu gitu. Nah oleh karena itu saya mengatakan wah ini ya harus mestinya ya diberi sanksi berat dalam bentuk ya pemecatan gitu. Nah ternyata kan tidak, berulang lagi dengan kasus yang tidak sama tapi tahapan terus menerus sampai ke peristiwa yang sekarang gitu ya. Nah jadi oleh karena itu ketika DKPP membuat putusan pemecatan ini gitu, ya saya sih nggak terlalu memberi apresiasi kepada DKPP gitu. Ya, saya membaca tadi ketika Bang Rey bicara, saya mencari info mengenai putusan terhadap kasus wanita emas itu sanksinya adalah sanksi peringatan keras terakhir. Itu Agustus 2023 karena melakukan perjalanan pribadi dengan sang wanita emas atau wanita emas atau Hasna ini. Nah ini juga nanti bisa jadi kita bahas ya, kenapa kok Agustus 2023 mantan ketua KPU Hasyim Asyari itu sudah diberikan sanksi peringatan keras terakhir, tapi ternyata tidak terakhir-terakhir karena setelah itu masih ada berbagai kasus lagi dan ternyata belum berujung pada pemecatan. Kan ini ada dua sanksi, sanksi yang bersifat individual, sanksi yang bersifat kolektif kan. Oke. Nah yang individual ini terhadap saudara Hasyim ini saya kira ada 3. Yang individual. Ya nanti bisa ditambahin lagi. Kalau yang kolektif kan ada, misalnya mereka menerima penerimaan berkas calon wakil presiden yang aturannya belum ada, belum mereka buat. Itu kolektif tuh. Jadi sanksi diberikan karena institusinya dianggap yang salah. Sementara Hasyim adalah ketuanya. Nah, saya bicara yang individual, bukan yang kolektif. Berarti yang individual saja lebih dari cukup bagi saya untuk mengatakan sampai kepada putusan DKPP yang kemarin gitu loh. Apalagi ditambah yang kolektif, beliau sebagai ketua kan, kira-kira gitu ya. Nah, yang lainnya itu kan ada soal pembicaraannya yang menimbulkan kontroversi soal ya proporsional tertutup tuh jauh lebih mudah bagi KPU ketimbang proporsional daftar terbuka. Saat itu lagi ada uji materi kan soal proporsional tertutup atau terbuka dan sebagainya gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah kasus ini gitu. Jadi saya menyoroti pada pelanggaran etik yang bersifat personal. Nah, apalagi ditambah dengan diakumulasi dengan pelanggaran etik yang bersifat komunal itu, kolektif tadi gitu. Oke. Ya, sekarang ke Mas Fadli. Bagaimana Anda melihat putusan ini? Apakah sama pendapatnya dengan Bang Rey bahwa Perludem melihat ini sebuah keputusan yang sebenarnya terlambat, harusnya bisa lebih cepat dilakukan? Ya, kalau soal perilaku etik Pak Hasyim dan beberapa anggota KPU yang lain, saya kira memang sudah dari awal harusnya dipecat ya. Bahkan tadi kita sudah diskusikan juga kasus pelanggaran etik dengan Hasna ini, ketua Partai Republik 1 itu bahkan lebih berat sebetulnya pelanggarannya daripada dengan anggota PPLN ini. Iya, dengan CAT ini ya. Kalau dengan anggota PPLN ini kan ada relasi kuasa ya antara atasan dan bawahan lah begitu ya. Tapi kalau dengan Hasna ini itu konflik kepentingan dan Bang Rey tadi bilang ada dugaan gratifikasi. Perjalanan ke Jogja, Hasyim nanti dengan relasinya dengan Hasna itu akan memanfaatkan otoritas yang ada pada KPU untuk kepentingan Hasna ini agar partai politiknya bisa jadi peserta pemilu, kan harus dilihat sampai ke sana. Dan bagi kita sih DKPP sudah cukup lama menurunkan standar etik penyelenggara pemilu ya. Misalnya sanksi ketika manipulasi verifikasi partai, kalau Mbak Yasmin ingat ya, itu nggak dibongkar oleh DKPP. Kita menyampaikan banyak sekali bukti ke DKPP, tapi kemudian mereka mengkanalisasi yang salah itu tim sekretariatnya KPU. Dan kita sudah menjelaskan ini adalah instruksi dari KPU pusat, dari komisioner, sekjen, sampai ke KPU provinsi, itu semua buktinya ada. Rekaman suara, rekaman percakapan, itu semua sudah diberikan. WhatsApp. Tapi DKPP mengkanalisasi itu. Nah, kemudian ada lagi yang telak itu juga menurut saya soal pencalonan 30% perempuan ya. Itu jelas sekali putusan Mahkamah Agung harus dilaksanakan oleh KPU dan KPU mengabaikan itu. Dan buktinya itu bermasalah kan daerah pemilihan yang partai politik tidak cukup anggota calegnya 30% perempuan kan dibatalkan MK. Tapi sanksinya DKPP peringatan keras terakhir yang berkali-kali gitu. Karena kalau kita lihat KPPI kan terakhir itu kan artinya setelahnya ya tidak ada peringatan lagi.
Ya apa sanksi setelah peringatan keras terakhir? Ya pemecatan. Nah Hashim bisa dicek. Seingat saya ada 2 atau 3 kali ya mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir. Sanksi peringatan keras terakhir. Dan bagi saya itu nggak masuk akal. Tapi apakah mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rey bahwa itu adalah sanksi kolektif, sementara kalau yang asusila itu kan pribadi. Jadi sanksi peringatan keras terakhir setelah Hasna ini adalah CAT dan berujung pada pemecatan. Terus kalau yang lain-lain adalah kolektif. Ya maksud Bang Rey kolektif KPU. itu mereka bersamaan kena sanksinya. Tapi sanksi etik itu kan ke individu. Makanya anggota DKPP itu ketika disidang anggota KPU maupun Bawaslu yang disidangkan di DKPP itu dia nggak boleh didampingi kuasa hukum, Mbak. Dia harus menghadapi sendiri karena tindakan etis itu kan tindakan individu. Bahwa mereka kena bersamaan sebagai akibat dari keputusan lembaga ya itu ada beberapa tadi yang disebut Bang Rey itu. Ya. Tapi pertanggungjawaban etiknya personal. Ya. Ini dari sumber yang saya lihat. Jadi kalau misalnya viewersnya open minded ngelihat saya lihat HP, jadi bukan tidak menghargai narasumber lagi bicara, saya lagi lihat contekan saya menyatakan bahwa sanksinya Hashim Asyari ini ada di Agustus 2023, sanksi peringatan keras terakhir melakukan perjalanan pribadi dengan wanita emas atau Hasna ini tadi. Lalu Desember 2023 sanksi peringatan kebocoran data pemilih pada Sidalih ya. Lalu Oktober 2023 sanksi peringatan keras soal aturan jumlah caleg perempuan. Nah itu berarti bisa dianggap sebagai sanksi kolektif KPU ya mungkin ya. Makanya tidak berujung pada pemecatan mungkin ya. Ini asumsi saya sebagai orang awam dan mungkin bisa dijelaskan. Lalu Februari 2024 sanksi peringatan keras terakhir. Nah berarti ada terakhir juga nih, memproses pencalonan Gibran tanpa mengubah PKPU dan itu ya. Dan sanksi peringatan keras pada Maret 2024 karena lalai dalam tahapan pencalonan anggota ya DPD Irman Gusman gitu. Ada kan yang sebelumnya tuh yang soal verifikasi faktual itu. Iya, kan ada juga ya. Satu lagi verifikasi faktual. Dan itu luar biasa banyak menyita perhatian kan? Ya. Karena ada asumsi partai yang nggak lolos diloloskan, asumsi kan saat itu. Dan partai ada yang kalau bisa jangan sampai lolos begitu, kalau nggak salah seperti itu juga ya. Ada ucapan yang menyinggung ya dan melukai perasaan para penyelenggara pemilu di belakang karena ucapan yang nggak patut dari komisioner dan sebagainya gitu kan. Oke. Nah, Bu Endang, bagaimana Anda melihat sanksi terhadap ketua KPU ini yang sekarang sudah jadi mantan, Hashim Asyari? Iya, begini, artinya kan namanya kita melakukan proses seleksi ya. Proses seleksi tentu kita berusaha mendapatkan sebaik mungkin. Nah, dalam proses seleksi itu ada alat bantu. Alat bantunya itu banyak. Misalnya terkait track record, kita mendengarkan juga meminta kepada teman-teman untuk dari masyarakat sipil untuk melakukan tracking ya, tracking terhadap mereka masing-masing calon sehingga kita kemudian bisa melakukan klarifikasi pada saat wawancara. Kemudian dalam konteks psikologi kita minta bantuan dari tim psikologi, tim ahli yang kita percaya. Meskipun kita juga nggak tahu. Saya terus terang aja, ini yang perlu saya sampaikan juga bahwa pada waktu psikologi itu kami memang agak sedikit merasa sedikit aneh gitu ya. Hasil psikologi itu jumlahnya itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh DPR gitu. Dari misalnya dari 28 calon peserta KPU, calon KPU itu yang dikatakan memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat itu jumlahnya 15. Artinya kita tinggal mengurangi 1 gitu ya. 14 ya. Ya, 14. Dan di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kita meyakini dari yang tersisa tadi, yang misalnya 13 tadi itu banyak yang sebenarnya mereka bagus gitu ya pada waktu wawancara dari segi tapi yang heran mereka itu tidak memenuhi syarat.
Tidak lolos psikologi tes. Iya, bunyinya bukannya tidak tapi tidak memenuhi syarat. Yang satu memenuhi syarat, satu masih memenuhi syarat gitu loh. Dan yang Hasyim Asyari masuk yang mana, Bu? memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Memenuhi Kalau nggak syarat. lolos. Iya, maksudnya bukan masih memenuhi syarat, kan ada memenuhi syarat dan ada masih memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu jumlahnya hampir mirip dengan yang terpilih 7 itu, gitu loh. Ini yang kemudian apakah ini sebuah faktor kebetulan ya? Saya nggak tahu. Jadi pada waktu itu Ibu pasti nggak mau bilang bahwa itu ada rekayasa karena Ibu adalah pansel. Oh, saya kan minta kita pansel kan bantuannya dari situ. Saya nggak tahu apakah di situ ada pesanan khusus atau apa. Saya tidak tahu. Ya, yang jelas begitu. Kemudian yang untuk misalnya Bawaslu, dari Bawaslu itu kan kita harus menyerahkan 10 ya. Itu 11 yang memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat, yang lainnya itu tidak. Jadi begitu. Ini memenuhi perlu, syarat ini apa ya? Ini yang saya perlu sampaikan. Kalau dulu kan direkomendasikan, dipertimbangkan gitu kan. Kemudian tidak direkomendasikan. Dan ini kemudian saya setelah selesai saya mikir loh kok ini jadinya persis banget ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan itu memang pas sebuah kebetulan gitu ya, sebuah kebetulan. Tetapi Ya kalau saya sih melihatnya apakah kebetulan atau tidak juga saya nggak tahu, Bu. Sebab saya bisa dicek kok di beberapa media online pernyataan saya. Terpilihnya anggota KPU dan Bawaslu ini sudah bisa kita prediksi sejak setahun yang lalu gitu. Setahun sebelum seleksi. Sebelum seleksi. Kenapa, Bang? Hampir 80% yang anggota KPU yang terpilih itu tepat seperti yang kita diskusikan. Ya, alasannya apa? Ya karena kita udah tahu, udah dengar-dengar, bukan tahu ya, kita sudah dengar informasi. Fraksi Anu bakal gandeng Anu, fraksi ini bakal gandeng itu. Dan 80% dari dugaan kita itu tepat. Ya, gitu. Oke. Ya, yang jelas bahwa kita meng-hire itu ya, meng-hire bahwa ada itu. Terus, bahkan bukan lagi praksi sebetulnya, sampai kayak siapa ini di Komisi 2 yang berhubungan dengan ini gitu loh kira-kira. Nah, jadi dari situ kita udah tahu sebetulnya. Oh, ya koneksinya. Itu biasanya pas fit and proper test atau sebelumnya ya sudah kita kita udah tahu ini setahun sebelum. Ya kelihatan udah mulai nih dijagokan. Tapi Ibu sebagai pansel tidak melihat itu? Saya terus terang aja tidak melihat itu. Saya tidak mengetahui itu ya. Terus kalau saya melihat lagi ya Bang Rey ya. Jadi memang di dalam ketentuan undang-undang itu kan mereka yang memiliki pengalaman, mereka punya integritas. Memang dari segi mungkin pengalaman dan ilmu pengetahuan yang jadi ini atau yang kita kirimkan ke DPR itu kan memang pengalamannya cukup banyak ya di bidang kepemiluan. Ada yang sudah menjadi anggota KPU provinsi 2 kali periode, bahwa Bawaslu provinsi 2 kali periode, sudah punya pengalaman malang melintang lah ya di bidang kepemiluan. Hanya memang kemudian ketika kita bicara terkait dengan integritas, kita tentu berharap ya, harapan kita karena ini sudah melalui tes psikologi gitu loh. Harapan kami tentu bahwa mereka itu sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh tim psikologi. Ya, kalau kemudian ternyata ada ternyata ada salah, itu yang saya juga sayangkan. Terus terang aja kami agak sedikit agak menyesal, agak kecewa bukan menyesal ya, kecewa dengan teman-teman KPU yang sekarang ini gitu ya, karena di satu sisi saya sebagai mantan anggota KPU juga tentu berharap bahwa penyelenggaraan pemilu dari periode ke periode itu semakin baik gitu ya. Dan itu saya kira saya tidak memungkiri bahwa di 2009 saya pelaksanaan, kemudian 2014 saya merasakan ada peningkatan kebaikan itu ya, termasuk sampai tahun 2019 kemarin gitu ya. Tapi di 2024 saya kaget, pertama kali saya agak
agak-agak menyesal itu ketika kasus misalnya verifikasi partai politik itu. Verifikasi partai politik yang saya mendengar bahwa ada telepon, ada WA yang disampaikan yang sampai menjadi itu, saya terus terang aja kok bisa seperti ini gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan keterwakilan perempuan. Di 2014 itu sudah dilaksanakan dan tidak ada masalah. Di 2019 juga sudah dilaksanakan, tidak ada masalah. Kenapa tiba-tiba terjadi kemunduran itu loh? Dan kita sudah datang ya, Mas Fadli ikut nggak waktu itu? Kita datang juga menyampaikan, saya selaku istilahnya mungkin senior ya, kalau nggak ada, atau itu juga ikut mendampingi terhadap koalisi teman-teman pemerhati keterwakilan perempuan, datang ditemuin oleh Pak Ketua, ditemuan oleh siapa itu semua anggota komisioner ya kan pada waktu itu, dan menyatakan iya nanti kita rubah PKPU-nya gitu ya, dan itu juga dinyatakan di dalam konvers kan bahwa dia akan merubah, tapi realitasnya justru nggak ada. Itu kami juga kecewa. Jangan dianggap meskipun saya pansel kemudian saya merasa oh dia udah benar, enggak. Saya sedikit kecewa. Saya sangat kecewa dan itu saya sampaikan juga kepada mereka. Nah, kalau kita bicara ini kan kita masih bicara soal proses rekrutmen ya. Saya kira rekrutmen yang terjadi hari ini itu cenderung melupakan dua hal. Pertama adalah soal integritas, yang kedua adalah soal track record. Yang dikejar itu adalah kognitif soal dia lulus tes, lulus soal psikologi gitu ya, fit and proper gitu. Nah, kalau kita berkaca kepada penyelenggara pemilu yang sekarang, ya tentu saja mereka menguasainya. Loh, ada yang sampai 10 tahun kok di daerah. Udah soal pemilu kan. Ada yang 5 tahun. Ada yang mantan ketua, mantan anggota, ada yang 15 tahun. Dari KPU kabupaten, KPU provinsi, jadi kalau kita kejar angka-angka, nilai-nilai, pasti bagus-bagus semua. Ya, dari daerah terus jenjang karirnya ke pusat. Sebetulnya untuk uji mereka itu dua hal, integritas dan rekam jejaknya. Nah, dua ini yang menurut saya agak terlupakan. Baik di dalam proses mungkin yang diverifikasi panitianya. Ada informasi menarik sebetulnya tadi yang disampaikan Bu Endang. Saya juga baru dengar bahwa ternyata tim sel periode 2002-2027 nggak punya ruang yang cukup Bu ya untuk menentukan siapa sebetulnya yang akan diserahkan ke Presiden untuk diteruskan ke DPR berdasarkan hasil tes psikologi itu. Diserahkan ke DPR. Diserahkan ke DPR. Nah, kalau pengalaman seleksi sebelumnya Bu Endang juga pasti tahu hasil tes psikologi, hasil tes CAT, hasil tes wawancara itu sifatnya jadi variabel aja, Pak. Otoritas penuh untuk siapa yang akan diloloskan atau tidak diloloskan tetap pada tim sel. Termasuk tes psikologi. Saya 2 kali ya melihat dari dekat proses seleksi ini, terutama yang 2017. 2017 itu ada hasil tes psikologi, ada wawancara, ada makalah, ada CAT. Ini jadi variabel bagi tim sel. Tapi siapa yang akan diloloskan, itu otoritasnya di tim sel, di forum pleno tim sel. Sebetulnya Fadli ya, dari cara motong hasil cat itu aja udah agak mengejutkan. Dan gak transparan kan waktu itu hasilnya. Karena motongnya itu lebih dari 23 peserta. Gitu kan. Saat itu kan, misalnya yang dibutuhkan kan 100, yang mendaftar 300. Ini 200 ini digugurkan nih. Tinggal 100 lagi gitu. Agak tidak lazim kita sebut di dalam proses seleksi calon penyelenggara pemilu. Mas Fadli, kalau tadi misalnya Anda sudah mendengar penjelasan dari Bu Endang dan juga dari Bang Rey, Anda melihat dengan posisi ketua panselnya atau tim selnya itu adalah Juri Ardiantoro yang posisinya sebelumnya adalah KSP Deputy. Nah, saya sengaja membuat Anda yang berbicara. Nah, menurut Anda itu ada konflik kepentingan nggak kira-kira? Mbak Yasmin nanti bisa cek lah pernyataan publik saya, Bang Rey juga, dan banyak sekali teman-teman koalisi waktu itu. Komposisi tim sel periode 2002-2027 itu nggak sesuai undang-undang pemilu. 2022-2027, ya. Karena ada kelebihan komposisi yang mewakili pemerintah. Ada Edi Yaritz, Wamenkumham, ada Juri Ardiantoro, Deputi 5 KSP, ada Mbak Pungki dari Kompolnas,
Satu lagi Pak itu Ferdian. Bahtiar, Deputi Polpum Kemendagri yang sekarang jadi penjabat Gubernur Sulsel. Di Undang-Undang Pemilu itu representasi pemerintahnya 3. Nah, itu sudah jadi masalah. Nah, yang kedua, Juri Ardiantoro ini Direktur Hukumnya TKN Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019. Iya. Apa yang kita kritik waktu itu? Pak Jokowi oke, dia nggak bisa lagi maju sebagai pemilu presiden, tapi Kiai Ma'ruf kan wakil presiden yang bisa bertarung di pemilu 2024. Lepas kondisinya hari ini Pak Ma'ruf nggak ikut kontestasi ya, cuman ada konflik kepentingan di sana. Yeah. Nah, itu yang kita kritik waktu itu. Masa iya mantan tim ses kemudian jadi tim seleksinya KPU gitu. Betul, Bang. Nah, itu yang kemudian kita kritik, termasuk juga soal komposisi. Ya, tapi pemerintah bergeming saja waktu itu. Dan kalau memang ya informasi soal tim sel terbatas untuk memilih nama dari 28 menjadi 14 tadi, saya kira ya sangat wajar kalau kita curiga ini baik ada desain besar dan yang melakukan ini di belakang proses seleksi ini. Ya kan Bu Endang tadi mengatakan ya sempit sekali ruang bagi tim sel untuk menentukan dari 28 nama ke 14 nama untuk KPU ya. Kesulitan kita yang menurut saya di pemerintahannya Pak Jokowi ini adalah menipisnya moral dan etik politik itu. Ya. Nah, sebagai contoh Anda menyebutkan itu tadi. Yang kedua, saudara juri kemudian menjadi tim sukses Prabowo Gibran. Secara etik nggak boleh. Bagaimana Anda menjadi tim sel dari pemilu yang penyelenggaranya Anda pilih gitu. Yeah. Itu etik nggak ada. Kemudian Anda ikut dalam kontestasi. Dan ikut kontestasi itu. Itu yang saya sebut yang banyak menurun di dalam eranya Pak Jokowi itu adalah pandangan moral dan juga pandangan etik gitu. Selalu dikalahkan dengan kan nggak ada aturan yang melarang. Iya. Revolusi mental. Mental. Tapi mungkin gini ya. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Mas Fadi, Mbak Yasmin ya. Jadi ruang gerak itu menjadi sempit karena pada waktu kita menyampaikan bahwa saya ya khususnya ya dari kita antar ini misalnya bahwa kita tuh punya ruang gitu ya untuk menentukan itu, tapi alasan yang digunakan saya pikir bisa masuk akal pada waktu itu. Ini berarti Anda tidak objektif tapi subjektif. Yang objektif itu adalah hasil dari psikologi ini udah menunjukkan gitu loh. Sehingga untuk mencapai objektivitas itu ini yang harus kita gunakan, itu yang digunakan sebagai salah satu argumen gitu ya. Bahwa ini kan seperti itu Mas. Jadi akhirnya bahwa kita menggunakan itu dengan argumen supaya objektif, tidak ada kepentingan apapun, tidak subjektif. Misalnya saya kemudian mengusulkan orang yang kebetulan tidak memenuhi syarat gitu kan. Loh ini kan bagus. Ini misalnya ya, ini bagus ketua KPU dan seterusnya, ini punya ini. Loh, tapi kan dia tidak memenuhi syarat gitu loh. Jadi artinya kuncinya di tes psikologi. Kuncinya itu memang di situ dan argumen yang dibangun itu adalah dan argumen yang dibangun yang kemudian akhirnya kita memutuskan sesuai dengan psikologi itu adalah untuk mencapai objektivitas itu gitu. Ya. Tes psikologi itu kayaknya nggak sampai ke soal perilaku seperti yang terjadi ini itu ya. Saya kira psikologi saya pikir biasanya kan mengaruh terhadap itu karakter. Itu makanya. Kan ada karakter, ada itu gitu kan. Artinya ke depan dua kali. Iya, dua kali. Dua kali loh tes psikologinya. Yang saya mau katakan sebetulnya tes psikologi itu fungsinya apa? Kenapa tes psikologi ini nggak mendeteksi orang yang punya potensi, misalnya manipulatif, punya potensi ini abuse of power atau asusila gitu ya, atau sangat mudah digoyang nih, sangat mudah dibeli dan macam-macam. Mengapa nggak ke sana tes psikologik itu gitu loh saya. Diarahkan gitu. Nah, saya nggak tahu ya karena bukan wilayah kita. Di dalam konteks itu. Sebab yang terlihat oleh kita sekarang ya Bu ya, tes ini pemilu belum terlaksana, KPU-nya udah dipersoalkan di Komisi Etik. Pun Bawaslu-nya belum terlaksana pemilunya, anggota Bawaslu-nya ditangkap polisi.
karena ada suap kan kejadian di Sumatera Utara. Iya. Nah ini psikologinya apa? Kenapa orang ini begitu mudah, belum terjadi apa-apa udah jual beli jabatan dan sebagainya gitu. Ya, Mas Fadli, Anda juga tadi kan sebelum kita taping mengatakan nih, ini tuh terlambat gitu. Terus kenapa sih bisa terlambat dan kenapa DKPP tidak memecat HA itu dari kemarin-kemarin? Ya singkatnya sih nggak berani aja. kalau Kenapa Sebetulnya nggak berani? bukan itu jawaban yang diinginkan Mbak Yasin. ya kalau Kita nanya supaya keluar dari mulutnya Perludem. ya kalau kita lihat ya sebetulnya kenapa tidak dipecat waktu Hasnani itu kan alasan normatif yang disampaikan DKPP adalah ini baru pertama kali terjadi, itu masih di tengah tahapan pemilu. Dan bagi DKPP pelanggaran kumulatif itu harus terhadap tindakan yang sama. Itu rumus dari mana? Pelanggaran etik harus berulang tindakan yang sama baru dipecat. Itu baru saya dengar juga. Berarti asusila harus 2 kali dulu baru dipecat. Nah makanya kalau kita ikuti pernyataan publik DKPP nanti Mbak Yasin bisa cek itu. Dan bagi saya itu Ngeri. enggak masuk akal ya. Kenapa justru pelanggaran etik itu kan beyond hukum sebetulnya. Sekali saja dilakukan, pilihannya kan 2 saja. Anda kalau tidak mundur ya dipecat gitu. Ini kan KPU ya, institusi yang menyelenggarakan pemilu. Trust publik itu penting bagi komisioner KPU menurut saya. Menjaga perilaku itu penting. Nah, kalau sekarang kemudian DKPP berulang kali memberikan peringatan keras terakhir, tidak juga memecat komisioner yang bermasalah, ya selain tidak berani sih menurut saya, ya pastilah ya. Ada tekanan politik di mana-mana pasti ada. Dan kenapa tidak dipecat? Ya bisa jadi pertimbangannya masih di tengah tahapan pemilu, kemudian ada tekanan politik dari sana-sini, dan kita juga dengan mudah kok bisa nge-track afiliasi masing-masing komisioner itu kemana. Kalau tadi Bu Endang sudah mengatakan, kok sama ya 14 orang yang masuk ke DPR itu dengan hasil tes psikologi, Mbak Yasmin nanti juga bisa cek, informasi publiknya ada kok. Belum lagi proses fit and proper test di DPR mulai, sudah ada kok broadcast WhatsApp-nya kemana-mana, siapa yang 7 besar terpilih, dan afiliasinya ke partai mana, organisasinya apa, ada. Nanti saya bisa liatin ke Mbak Yasmin. Berarti Hasyim Asyari kemana? Saya lupa ya, nanti kita cek lah afiliasinya Ibu kemana Bu? Tapi itu ada, jadi dengan mudah kok kita bisa tahu itu. Itu yang saya sebut tadi tuh. Ini setahun yang lalu komposisi ini udah kita bicarain nih. Gitu. Jadi kalau modelnya begini, ya jadi apa? Seleksi itu jadi sia-sia saja. Jadi semacam proses prosedural yang harus dilalui tanpa kita mendapatkan substansi yang diinginkan dari sebuah proses seleksi. Atau langsung ngefek ke daerah ya. Atau langsung aja, misalnya ke partai politik tertentu, misalnya siapa mengendorse siapa, kan seperti itu akhirnya kan masing-masing punya calon kan. Nanti mungkin di ujung kita bicarakan gimana untuk kedepannya. Kedepannya gitu. Tapi yang saya mau katakan proses yang terjadi di tingkat nasional ini ngepek sampai ke bawah. Jadi kan saya mengatakan tadi kelihatan proses rekrutmen ini lebih mengandalkan 2 menurut saya, kedekatan personal dan kedekatan politik. Gitu. Nah, kedekatan personal itu termasuk dalamnya misalnya organisasi yang sama, gitu-gitu loh. Itu yang terjadi sampai bawah, bahkan ada indikasi juga makin menguatnya nepotisme di dalam penyelenggara pemilu. Gitu. Nah, tadi kita mengulang pembicaraan di luar lagi supaya bisa disampaikan ke yang nonton ini, bahwa Ibu tadi mengatakan, Ibu Endang, bahwa sekarang KPU sekarang tuh beda. Ini hasil seleksinya Ibu mengatakan KPU sekarang tuh beda. Bedanya di mana? Dan ini nanti juga berkaitan dengan sejauh apa sih peran atau kekuatan relasi kuasa itu sampai, karena kan kita harus balik lagi nih ke kasus CAT itu ya, kasus asusila ini, bahwa kenapa seorang yang korban nih, kita sebut korbannya, bisa tunduk dengan relasi kuasa gitu. Nah, Ibu, bedanya KPU sekarang dengan yang dulu apa sih, Bu? Sebenarnya hasil dari seleksinya saya harus mengulang enggak, Bu? Oke, beda KPU sekarang dengan yang jadi begini, pada prinsipnya kan undang-undang itu sama. Kalau perbedaan dalam proses seleksi dalam konteks undang-undang sama. Hanya kalau yang KPU sekarang itu kan landasannya pada undang-undang pemilu ya, udah jadi satu ya Mas Fadil ya, Mas Fadil ya. Jadi proses seleksi itu ada di Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017. Kemudian kalau dulu kan undang-undangnya tersendiri tentang penyelenggara pemilu.
Nah, perbedaan konteks bagaimana kemudian tata kelola internal dan eksternalnya yang agak berbeda. Bukan berbeda dengan perbedaan dalam konteks KPU 2009 ya, saya 2007-2012, kemudian KPU 2012, KPU 2017 dan seterusnya gitu ya, yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya perbedaan itu ada di dalam tata kelola internal maupun tata kelola eksternal. Juga termasuk di dalam konteks penguatan integritas. Di dalam bagi KPU di daerah. Jadi penguatan integritas, kemudian orientasi tugas itu kan harus diberikan mereka. Mereka pada waktu yang lalu orientasi tugasnya itu sangat demokratis. Bagaimana kemudian kita diikut sertakan masyarakat sipil ya kan untuk bisa ikut serta membangun sumber daya manusia. Sekarang kan konteks orientasi tugasnya kan sudah militaristik. Dibawa ke rindam semua masyarakat. Militaristik. Nah, militaristik itu kemudian menjadikan loyalitas tunggal, hierarki yang seperti hierarki militer. Padahal ini kan lembaga demokrasi. Lembaga demokrasi tentu berbeda dong dengan lembaga birokrasi militer misalnya gitu. Tapi ini tampaknya dibangun itu. Dan tadi yang disampaikan misalnya ada telepon, ada WhatsApp kepada teman-teman KPU di daerah ya, yang itu saya baca dari banyak media. Artinya relasi itu dibangun bagaimana teman-teman di daerah itu tunduk tanpa batas. Artinya bahwa hierarki ini sangat ketat, loyalitas harus dibangun. Itu yang membedakan. Kalau dulu tidak ada itu, lebih egaliter lah ya menurut saya. Nah sekarang ini seperti dibangun gitu, siap komandan. Jadi terpusat kepada KPU pusat atau kepada ketua KPU terpusatnya? Iya, terpusatnya kepada KPU pusat. Bahkan kemudian ada pidato kan ya, pidato yang disampaikan meskipun itu katanya dalam konteks bercanda gitu kan, yang disampaikan di dalam rapat nasional yang menghadirkan KPU di daerah, kemudian menyatakan pokoknya yang dalam itu loyalitas tidak tegak lurus, yang tidak tegak lurus di rumah sakitkan. Nah, misalnya begitu. Ini kan sebuah, meskipun itu katanya bercanda kan intimidasi. Dan itu yang sebenarnya saya kaget juga gitu pada waktu itu. Jadi artinya bahwa memang ada perubahan ya dalam, walaupun secara struktur tidak, tapi dalam culture KPU sekarang lebih hierarkis gitu ya, sehingga meskipun memang hierarkis dibangun itu ya. Jadi KPU itu adalah hierarki ya, konteksnya hierarki KPU maupun Bawaslu itu hierarki dari pusat ke daerah. Memang hierarki, tapi hierarkinya tidak dalam bentuk kemudian intimidasi, pemaksaan. Jadi artinya menjadi masuk akal ketika terjadi relasi kuasa dalam tindakan asusila sehingga CAT itu menjadi korban seperti itu. Tadi kan saya sempat ada banyak juga yang bertanya ke saya gitu Mas dalam diskusi gitu. Apakah korban atau pengadu ini di bawah ancaman ya kok ibaratnya sampai terjadi dalam kurun waktu dari September 2023 sampai Maret 2024 gitu. Nah, bisa Anda tanggapi hal itu? Ya kalau dilihat dari konsep relasi kuasa dalam terutama dalam kasus-kasus asusila ya, itu kan memang selalu nggak perlu ada tekanan, ancaman ya. Psikologis satu ketua KPU RI, satu anggota PPLN. Ya pasti ini kan relasi hierarkis dalam proses penyelenggaraan pemilu kan. Apalagi itu dilakukan di tengah tindakan kejadian tanggal 3 Oktober di Belanda itu kan di tengah-tengah bimteknya KPU terhadap PPLN Den Haag ya, PPLN di beberapa wilayah di Eropa waktu itu. Ya pasti itu tidak mudah bagi korban menurut saya ketika dia diminta datang oleh ketua KPU ke kamarnya, ada tindakan pemaksaan dan segala macam ya, bagi korban sih bagi saya tidak akan mudah.
Makanya di sana kemudian relasi kuasa itu menjadi problem ketika Hashim dalam posisi sebagai ketua KPU berhadapan dengan korban ini yang merupakan seorang profesional ya, bekerja di Belanda dan dia menjadi anggota PPLN. Gitu. Ya, jadi memang sesuatu yang bisa terjadi walaupun tanpa adanya ancaman secara verbal seperti betul. itu ya. Relasi kuasa Anda. dalam pelecehan seksual sih saya kira memang nggak perlu ada ancaman. Oke. Nah, Bang Rey sendiri Anda punya tanggapan terkait dengan relasi kuasa ini yang dilakukan oleh Ketua KPU? Ini kan sebenarnya karena pengawasan terhadap penyelenggara pemilu ini sangat lowong gitu, sangat kosong gitu. Nah, kan padahal lembaga pengawasnya banyak. Ada Komisi 2, ada pengawas pemilu sendiri, ada DKPP ya. Tetapi itu tidak bisa menurunkan kecenderungan yang bisa dinyatakan melanggar kode etik dari kalangan penyelenggara pemilu. Termasuk di dalamnya Bawaslu gitu. Sebetulnya kalau Komisi 2-nya misalnya sensitif dari awal, mereka udah bisa mempertanyakan tuh, kok KPU-nya bolak-balik ke luar negeri buat apa? Ya. Gitu. Dan pakai jet pribadi juga ada ya. Iya, buat apa? Ada yang happy banget kabarnya kan? Iya. Dan saking seringnya mereka ke luar negeri, pernah satu kali mereka minta jadwal RDP dengan DPR, nggak kejadian karena mereka semua di luar negeri. ke semuanya sampai sekretariatnya ke luar negeri gitu loh. Padahal pemilu sedang dalam tahapan gitu. Nah dari situ kan sebenarnya Komisi 2 udah bertanya gitu. Termasuk saya Bawaslu. Bawaslu ini juga keluar negerinya minta ampun seringnya sekali tuh gitu. Ngapain Bawaslu keluar negeri kan? Nah itu satu tuh. Dan dari situ juga sebetulnya udah bisa dipertanyakan. Lah ini tingkat PPLN harus dihadiri oleh komisioner. Ya. Ya. Kalau di dalam negeri mana mereka mau mengikuti pelantikan PPS. PPLN ini setara dengan KPPS. ya. Ini apa gitu loh. Kenapa nggak TA aja disuruh ke sana atau orang sekretariat ke sana? Nggak, kan sekarang teknologi pakai Zoom lah, apalah dan sebagainya. Jadi apa istilahnya KPU itu ya? DKI. Dan dari sini aja kita udah tahu sebetulnya ada yang mestinya diawasi secara ketat nih. Nah, cuman tadi menurut saya kan saya dahulu pernah mengatakan ya kalau ada istilah petugas partai. Nah, penyelenggara pemilu ini saya sebut sebagai petugas Komisi 2, saya bilang. Karena penyelenggara ini sepertinya takut sama Komisi 2 aja. Sama yang lain mereka Karena mereka yang memilih kan ya. Itu satu. Kita teriak-teriak soal ini, soal itu, mereka abaikan. Soal 20%, 30% perempuan, di mana kita nggak teriaknya, tapi karena Komisi 2 bilang, udahlah pakai yang lama aja dulu, nanti aja diterapkan itu, mereka jalan terus. Dan seterusnya gitu. Itu yang saya sebut tadi itu ada semacam perlindungan politik memang kepada mereka. Kalaupun itu tidak kelihatan setidaknya dari Komisi 2 ini gitu. Nah mereka jalan kemana-mana dikritik oleh kita habis-habisan, mereka nggak peduli selama nggak Komisi 2 yang kritik gitu loh. Bawaslu-nya bagaimana? Sami mawon, Bawaslu-nya juga doyannya pergi ke luar negeri. Untuk urusan yang kurang lebih sama, ngelantik ini, ngelantik itu, ya kan? Ini mana mereka mengawasi perilaku yang mereka juga mengerjakannya gitu. Kalau saya tidak salah, ini kasus pemecatan terhadap komisioner KPU atau ketua KPU yang pertama yang kena sanksi asusila, betul nggak? Iya. Pertama kali kan? Ya. Berarti harusnya kita meragukan nggak kerja KPU sekarang bahwa ini ada sekian orang yang ketuanya ternyata melakukan tindakan asusila dan dipecat karena itu. Kalau saya iya. Dan Mei baru menjadi khotib ya sholat Idul Adha dan di hadapan Presiden Jokowi. Di hadapan Presiden Jokowi memberi ceramah ya soal Idul Adha. Jadi artinya apa yang sebetulnya dirasakan seperti itu, dan itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan saya bahwa CAT ini kan mengadu pada April ya. Artinya aduan itu ya tidak menghalangi yang bersangkutan untuk tetap melakukan kegiatannya seperti semula, bahkan menjadi khotib di sholat Idul Adha yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapannya? Ya kalau saya sih ragu ya bahkan dengan hasil pemilu 2024 pun ya saya jujur saja ragu karena memang belum apa-apa sudah manipulasi proses verifikasi partai kan. Aturannya kemudian semau-maunya mereka saja. Ya bagaimana kemudian
pengelolaan dan tata kelola kelembagaan kan kita bisa sama-sama lihat, Mbak. Ya, tapi artinya gini, Ibu juga mungkin bisa menjelaskan juga, dan Bang Rey, sebenarnya harusnya orang kalau lagi teradu itu mestinya jangan melakukan hal-hal apa sih gitu. Sebenarnya kan dia posisinya lagi teradu dan Yang asusila ajaib, udah. ya menurut saya sih singkatnya ajaibnya dia nggak merasa salah, itu aja sih. Sampai nggak merasa terakhir salah. ya. Iya. Sampai Nah, terakhir. Kemarin kan dia pidato ya, terus mengucapkan terima kasih, alhamdulillah dan sebagainya. Anda melihat ada peluang nggak dia menggugat ke Petun? Walaupun itu hak ya. Secara Maksudnya hukum sih bisa saja ya. Nanti yang akan dia gugat kan kepres pemberhentian dia dari presiden. Tapi sih konyol aja menurut saya, sudah seterang benderang itu putusan DKPP masih mau digugat. Ya kalau tidak ada skenario yang disiapkan untuk menyelamatkan dia ya, menurut saya sih Hasyim sedang mempertinggi tempat jatuh saja kalau mau menggugat juga. Dan Ibu, Bu Endang atau Bang Rey lihat Hasyim akan melakukan gugatan nggak ke Petun untuk membatalkan pemecatannya? Ya, saya sama sependapat dengan Mas Fadli, saya kira. Kalau dia melakukan gugatan, itu ya sama aja menjatuhkan dirinya. Dia juga menyatakan kok terima kasih. Dan itu semacam sarkasme ya menurut saya. Terima kasih kepada DKPP yang sudah membebaskan saya dengan beban-beban tugas. Itu buat apa? Bukannya meminta maaf ya kepada masyarakat, kepada ini bahwa sudah terjadi. Karena begini loh Mbak, kalau menurut saya itu. Sanksi ini sangat penting untuk membuat jera. Karena kejadian ini kalau tidak diberikan sanksi yang berat seperti pemberhentian, itu kasusnya ada di banyak tempat, termasuk di daerah-daerah gitu loh. Ini KPU juga seperti itu gitu kan. Bisa aja dengan pelecehan terhadap perempuan gitu kan. Ini kan juga menjadikan yang di daerah itu bisa lakukan, dan itu terjadi. Maka sanksi dia terhadap pemberhentian itu menurut saya adalah sudah tepat dan untuk menjadikan efek jera bagi siapapun. Jadi ini yang memang perlindungan terhadap perempuan. Karena apa? Karena memang posisi perempuan kan tidak pernah setara ya dalam konteks relasi tadi gitu. Dan jadi maksudnya kalau misalnya ini kasus Hasyim Asyari ini pun berbeda dengan pemecatan sebelumnya kan, terhadap Arief Budiman atau terhadap Evi Novida, itu berbeda kasusnya. Iya, karena ini menurut bukan saya beda. ya karena Beda. kalaupun mereka melakukan Petun, mereka tidak dipecat karena kasus asusila, dan ini yang pertama kali seperti itu. Iya. Jadi beda ya Bu ya. Beda kan kalau sama Mbak Evi kan yang melakukan gugatan Petun kan Mbak Evi ya. Iya. Yang Mbak Evi itu kan karena memang Pengaduannya dicabut sebelum putusan, komposisi DKPP tidak korum, tidak semuanya kemudian menyetujui terhadap pemecatan, itu sehingga memungkinkan untuk dilakukan Petun gitu loh. Kalau ini kan masalahnya sudah terang benderang, bahkan kita semua sudah menyatakan, banyak ya orang yang sudah menyatakan semestinya ini sudah zaman Hasnaini gitu loh. Ini hanya menunggu waktu, makanya Bang Rey tidak terkejut, tidak kaget ya. Seperti ketika balonku ada 5 yang meletus gitu kan. Itu kan terkejut, ini nggak terkejut ya, udah memang seharusnya gitu kan. Terkejut kalau nggak dipecat ya, Terkejut kalau nggak dipecat. Jadi artinya kita nggak perlu memikirkan bahwa nanti kalau dia Petun terus menang terus bisa balik lagi gitu menjadi Kalau komisioner. di era kepemimpinan Pak Jokowi ini kita harus melihat dengan kebalikannya gitu. Kalau pejabat tuh bilang A, mungkin B dan C itu maksudnya. Artinya? Gitu. Iya, artinya sangat potensial yang bersangkutan melakukan gugatan. Oh gitu. Iyalah. Kan saya udah mengatakan di rejimnya Pak Jokowi ini yang harus kita baca ini pejabat negara, kalau ngomong A mungkin maksudnya B gitu loh. Jadi Bang Rey itu meyakini Bukan, ya sangat atau besar menduga kemungkinan. kebesaran Kenapa? kemungkinan bisa ya. Sederhana aja. Ini putusan DKPP baru kejadian sekarang, yang semestinya dari kemarin ada. Ya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya
Karena cara bacanya di Indonesia ini harus kelibet-kelibet gitu loh. Jangan yang tampil ya itu, bukan, belum tentu gitu. Ya. Harus kelibet-kelibet. Dramaturgi dong. Iya, jadi kalau misalnya Komunikasi. ada pidato yang mengatakan alhamdulillah saya dipecat, saya dibebaskan, itu alhamdulillah itu artinya masih ada kesempatan untuk melakukan gugatan, ya kan? Kalau nanti Kepresnya diturunkan dan sebagainya, itu satu. Nah, juga ada pertanyaan, kok dia tidak membuat ekspresi Salah. salah permintaan maaf? Lah, sejak kapan di Republik ini pejabat negara merasa salah? Kan yang hebat di Republik ini pejabat negaranya itu selalu punya idiom tidak pernah salah dan tidak pernah tidak sukses, selalu sukses. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka salah atau gagal, yang mengatakan itu yang keliru, bukan Yang mereka. Itu persis seperti mantan koruptor-koruptor kan, yang salah itu adalah pengadilan atau KPK gitu ya. Dan kalau sekarang juga Seterusnya. ada wacana atau usulan kan dari mahasiswa atau masyarakat yang mengatakan ini harusnya dibawa ke pidana gitu ya, karena pidana gitu, supaya membuktikan bahwa yang Itu bersangkutan kalau itu itu sih tergantung. bersalah atau Sangat tidak. tergantung kepada Korban. Ya, Kalau betul. korban mau melanjutkannya ke sana ya Ya. tepat gitu, tapi kalau tidak ya di luar itu kita nggak bisa ya kan. Kalau Anda sendiri melihat kira-kira yang bersangkutan akan mengajukan gugatan? Wah, saya nggak tahu tuh, harus tanya. Enggak, maksudnya bukan Tadi Mas Fadli ketua tadi. KPU akan kepetun enggak? Saya sih menduga enggak ya. Karena kalau dia ke PT UN, ya kecuali memang ada skenario yang disiapkan oleh rezim ini menyelamatkan. untuk menyelamatkan dia, nah itu lain cerita tuh. Tapi kalau dia ke petun, kalau dia maju ke petun, itu artinya dia akan menang di petun. Itu aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau tidak, ya artinya mungkin ada jalan lain yang dipersiapkan. Saya lihatnya begini ya, berat sekali tuduhan yang disampaikan kepada saudara Hashim ini. Iya. Gitu. Jadi dalam bahasa yang lain, kalau kita memakai moral dan etik yang luntur di zamannya Pak Jokowi ini, mana tahu sesudahnya kembali lagi gitu ya. Masa depan politik Hashim itu gelap. Gitu. Karena di kultur kita itu, koruptor itu masih bisa dipuji-puji loh, selama dia tabur-tabur duit lagi ya kan. Dipuji-puji ya kan. Tapi kalau yang asusila itu agak berat. Gitu. Nah, oleh karena itu mungkin dalam bacaan saya ya, dia akan memulihkan kembali citranya. Gimana caranya ya? Salah satunya adalah melalui putusan menggugat putusan itu melalui PT UN kan gitu. Itu bacaan saya, karena itu berat. Dia ngapa-ngapain ke depan juga kan sulit tuh. Ya. Kalau terkait pilkada di bulan November harusnya nggak ada perubahan ya, dan nggak akan mengganggu ya, atau bagaimana? Kalau secara implementasi tahapan, saya yakin nggak akan banyak terganggu ya. Karena teknis pelaksanaan tahapan itu kan di provinsi dan kabupaten kota. Iya. Nah, tapi kalau secara psikologis kelembagaan pasti KPU terpukul. Fakta bahwa dia dipecat setelah menerbitkan PKPU yang menyatakan bahwa pelantikan syarat usia itu diukur atau dihitung dari sejak pelantikan ya di Januari 2025, menurut Anda ada hubungannya nggak? Ya bisa jadi. Itu sesuatu yang dipaksakan kan menurut saya. Dan belum apa-apa. Sorry. Kalau yang 1 Januari itu belum PKPU. Belum PKPU. Belum ketetapan PKPU. KPU itu. Oh, pada oke. akhirnya pernyataan. ya, Baru Hashim pernyataan. sendiri. Oh, oke. diatur Setahu saya, tapi saya nggak tahu benar nggak Pak. diatur jadi syarat usia itu berlaku ketika 1 pelantikan Januari pelantikan 2000. calon terpilih. Itu Tapi sudah PKPU. Sudah. PKPU. Sudah Tapi PKPU. yang tanggal 1 Januarinya itu masih pernyataan Hashim. Belum merupakan keputusan KPU. Oke, tapi intinya apapun itu ada hubungannya nggak dua peristiwa tersebut dengan bahwa tapi itu ternyata belum jadi PKPU. Udah jadi PKPU. PKPU itu Pada jadi saat, ya maksudnya pada saat pelantikan, bukan pada saat pencalonan gitu kan Iya, ibaratnya. betul. Sudah PKPU. Sudah jadi Iya, PKPU. Iya gitu. Dan Yang menurut tanggal saya sih, satunya. Yang tanggal satunya yang Ah, belum Iya. gitu ya. Ya 1 pasti- Januari saya agak menduga susah sih pelantikan ya. Ada hubungannya lah ya. Karena kan KPU cherry picking nih Mbak, pilih-pilih putusan peradilan mana yang mau dia laksanakan. Soal 30% perempuan kan putusan Mahkamah Agung juga mereka nggak mau laksanakan. Sehingga akhirnya ada Iya. pilkada ulang, ada PSU. Ada PSU di beberapa Di tempat. beberapa Ini tempat. soal usia yang jelas-jelas jomplang, nggak masuk akal itu putusan.
semangat sekali mau melaksanakan. Belum apa-apa kan Pak Idam Holik udah bilang kami akan melaksanakan putusan MA. Hasim juga beberapa kali pernyataan publiknya mengatakan kami akan melaksanakan. Sulit untuk tidak menduga ini ada kaitannya dengan kepentingan anak presiden. Kaisang ya yang belum berusia 30 tahun di masa pencalonan. Nah sekarang kalau dilihat di PKPU itu aneh sekali itu Mbak. Jadi syarat usia itu ada di bab pencalonan tapi berlakunya ketika dilantik. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Tahapan pencalonan dengan tahapan penetapan calon terpilih itu dua fase pemilu yang berbeda loh. Iya, karena disebut calon itu kan seorang yang belum Calon belum diuji ya keterpenuhan syarat calonnya ketika dia mendaftar jadi calon. Iya. Dan undang-undang pilkada itu sama sekali nggak mengatur soal syarat usia untuk orang ditetapkan jadi calon terpilih. Itulah kenapa saya katakan kalau di eranya Pak Jokowi ini kita harus bacanya bolak-balik sebenarnya. Apa aja bisa bolak-balik. Kalau di meja Mas Fadili, itu kan pencalonan ini kan sudah ketika penyerahan dukungan calon perseorangan juga sudah dilakukan kan? Dan itu berarti tidak memperlakukan setara loh. Ya, artinya proses sudah berjalan dan ada orang yang dirugikan karena calon perseorangan sudah ditutup pendaftarannya, betul kan? Iya, betul. Ya kalau mau sih mau dilakukan ya pilkada ke depan kalau itu mau diubah, jangan sekarang karena sudah ada tahapan calon perorangan yang mendaftar. Iya. Tapi kan KPU-nya untuk ini mereka nggak mau menghindar tuh dari putusan MA meskipun putusan itu bertentangan dengan undang-undang pilkada. Kalau yang sekarang mereka lakukan adalah argumennya gitu ya, karena tahapan katanya masih panjang gitu. Lah PKPU tentang calon wakil presiden aja mereka nggak punya, tapi mereka terima. Oke. Makanya kalau di rejimnya Pak Jokowi ini lihatnya tuh yang bolak-balik itu. Oke. Nikmati kekacauan itu ya. Jadi kita harus menikmati kekacauan yang ada gitu. Ini ngomong mantan komisioner KPU dan juga tim sel loh. Emang kondisinya begitu. Kondisinya Artinya sangat kalau misalnya dianggap bahwa KPU yang sekarang itu apakah terburuk atau bagaimana dibandingkan KPU Saya sudah sebelumnya? mengatakan terburuk. Ini pemilu terburuk dari KPU yang terburuk. Oke, jadi ke depannya kita mesti gimana nih? Saya ke Bang Ray dulu, nanti terakhir ke Bu Endang. Saya sudah nggak melihat lagi. Nggak, bagaimana ke depannya proses seleksinya harus diperbaikinya seperti apa Dia supaya kan udah ngikutin seleksi berapa kali Bang Ray udah ngikutin seleksi berapa Saya kali? kira mau diapain lagi gitu. Itu udah bolak-balik ini membuatnya gitu. Tapi ya menurut saya di eranya Pak Jokowi inilah lagi-lagi nih, kan ini bukan KPU saja yang bermasalah, kan. Seleksi di KPK bermasalah, belum apa-apa komisionernya begitu, dan seleksi tes wawasan kebangsaan kan, yang hafal Pancasila malah nggak lolos, ya kan, ngerti Pancasila malah nggak lolos, ya kan, dan sebagainya. Jadi apa yang mau kita katain gitu? Kalau sistemnya menurut saya mau dirubah bagaimana lagi gitu. Ini loh soal mentality, menjaga etik menurut saya itu yang nggak ada, yang kosong. Karena semuanya diturunkan ke soal ada aturan yang melarang nggak. Pimpinan seleksi adalah mantan tim sukses, lalu jadi tim sukses lagi gitu. Etikanya di mana? Gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi kedepannya ini menurut saya adalah komitmen presidennya. Dia punya komitmen maka untuk mendahulukan kepentingan demokrasi dibandingkan dengan kepentingan elektoralnya dia. Gitu. Ini kalau karena kita ini sampai ke elemen yang sangat teknis loh, dijagain gitu. Ini persis di zaman Orde Baru, sampai ke elemen yang teknis pun dijagain gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, kalau pemimpinnya nggak punya komitmen yang kuat untuk menjaga etik demokrasi, moral demokrasi, lo mau buat kayak sistem apapun sulit dijaga. Karena sistem yang baik itu ya harus tumbuh di tengah moralitas dan etik yang baik gitu. jadi kuncinya harus dari pucuk pimpinan kita. Harus ada moralitas gitu. Nah, termasuk di dalamnya menurut saya adalah Komisi 2. Karena Komisi 2-nya ini kan lebih banyak kepentingan politik mereka berhubungan dengan KPU ketimbang menjaga KPU-nya menjalankan amanat reformasinya gitu. Nah, saya sih sebetulnya lebih senang kalau berbicara ini Bawaslu mau diapain gitu loh. Nah, menurut saya yang paling penting itu dievaluasi adalah Bawaslu-nya.
nggak ngapa-ngapain di 2024 ini. Mereka mengatakan bansos tidak ada masalah, ya kan? Politik uang nggak begitu banyak terjadi. Padahal kalau kita ketemu dengan caleg-caleg ya atau mantan caleg lah macam-macam, mereka mengatakan di last minute itu justru penentunya. Yang saya khawatirkan ke depan ini, para caleg-caleg itu nggak lagi berpikir, atau politisi yang sekarang di DPR nggak lagi berpikir 4 tahun mereka nanam saham politik ya ke masyarakat. Karena yang menentukan tuh last minute. Ya, 6 tahun kita pelihara hubungan dengan konstituen, kalau di last minute-nya disiram oleh caleg yang lain, lewat loh suara. Dan Bawaslu mengatakan nggak terjadi politik uang, kata dia. Nah, jadi ya termasuk di dalamnya. Ini abis ini coba Bawaslu kerjanya apa? Kagak ada kan? Habis pilkada November, kagak ada kerjanya. Nah, oleh karena itu menurut saya selain rekrutmen di tingkat KPU-nya, ya tentu juga harus ada evaluasi pada ya struktur kewenangan dari Bawaslu di masa yang akan datang. Sebab mestinya mereka ini yang pertama kali mengawasinya kan, karena itu mereka yang diberi kewenangan. Lah ini DPR-nya KPU-nya bolak-balik ke luar negeri, mereka nggak investigasi ada apa aja sih, gitu. Satu kan, lo bagaimana mereka investigasi dalam kerja mereka juga bolak-balik ke luar negeri untuk urusan yang kurang lebih sama dengan yang mereka awasi gitu ya kan. Jadi udah saling paham gitu. Gimana mereka? Tapi DPR mempertanyakan loh soal penggunaan private jet gitu. Apa mungkin karena DPR berangkatnya nggak pakai private jet, sorry ya. Maksudnya kan tadi Anda bilang begitu, gimana DPR mau mengawasi KPU atau mengkritisi KPU pergi ke luar negeri gitu. Kalau dari sekarang ke depan DPR-nya akan kencang ngawasinya karena kebutuhan mereka pada KPU-nya nggak terlalu tinggi lagi. Kan aturan udah dibuat. Ya kan tahapan pileg khususnya legislatif udah selesai. Iya, DPR sih menurut saya juga nggak pas marah-marahnya sekarang ya. Iya. Saya nggak yakin mereka nggak tahu perangai anggota KPU ini dari dulu, Pak. Teman kan dulu mereka punya kepentingan. Iya itu. Nah, kan kalau kita bisa lihat tuh, yang galak-galak itu kan sebagian besar mereka yang nggak terpilih, kemudian yang gagal di pemilu 2024 ya marah sama KPU. Itu sama seperti putusan DKPP ini. Ya kalau soal perilaku anggota KPU ini, saya nggak yakin mereka nggak tahu. Oke. Nggak, maksudnya kalau DPR-nya galak sekarang lah, iya karena kepentingan mereka udah selesai. Iya. Itu persis seperti putusan apalagi DKPP, kalau tidak terpilih lagi gitu ya, 2024 ke 2029. Oke, nah sekarang kalau Mas Fadli sendiri melihat apa yang harus diubah dari sistem seleksi KPU ke depan? Iya, menurut saya sih saya sepakat dengan Mari, kepemimpinan paling tinggi harus memberikan contoh dan teladan ya. Kepemimpinan paling tinggi itu presiden. Oke. Problem sekarang kan rezim sekarang ini itu tidak meletakkan prinsip negara hukum dan demokrasi sebagai hal yang utama. Tapi kepentingan dan maunya presiden itu yang paling utama. Urusan aturan itu bisa diakali belakangan. Kan itu problem rezim ini. Nah, kalau mau spesifik soal seleksi KPU dan Bawaslu, menurut saya, ke depan jangan-jangan ya tim selnya harus ketat lagi untuk proses seleksinya. Pengisian tim selnya. Kemudian yang kedua, presiden jangan diberikan ruang lagi untuk menyetorkan nama 2 kali lipat kepada DPR. Sehingga calon itu tidak bernegosiasi dengan DPR. Tapi cukup misalnya untuk kebutuhan KPU 7. Nah, presiden kasih nama 7 aja ke DPR. DPR itu untuk confirm aja, confirm atau tidak confirm. Apa alasan confirmnya? Seperti pengisian Hakim Agung lah. Pengisian Hakim Agung itu kan berapa kebutuhan kan itu yang diserahkan KY ke DPR kan. Sehingga calon-calon itu tidak bernegosiasi meskipun tidak menutup kemungkinan juga ya. Tapi paling tidak sih menurut saya dengan jumlah yang diajukan itu sesuai dengan kebutuhan itu akan lebih menutup ruang negosiasi. Tapi kan dari presiden. Enggak, dengan DPR. Jadi itu menurut saya menutup ruang DPR memilih nama itu harus tapi artinya ada loyalitas kepada presiden. Ya, itu sesuatu yang harus kita terima dalam konsep pengisian Komisi Lembaga Negara Independen ya. Karena salah satu cirinya itu ya proses rekrutmennya harus melibatkan banyak lembaga, presiden dan kontrolnya oleh DPR. Tapi DPR jangan memilih lagi. Atau panselnya yang independen gitu ya maksudnya. Iya, betul. Kalau dan bebas dari konflik kepentingan gitu. Betul. Ini kan problemnya di presiden sebetulnya. Dulu 2012, 2017 kan nggak terlalu ada riak ya soal tim selnya karena kita tahu semua publik tahu ya tim selnya nggak bermasalah. Nah sekarang kan belum apa-apa Bu Endang itu sudah berhadapan dengan
kritikan terhadap Pak Yuri segala macam. Yang menarik sekarang ini, orang yang paling banyak disoroti oleh publik itu juga yang akan dipilih itu loh. Itu trennya sekarang kan. Pak Firly dulu paling banyak disoroti oleh publik, kepilih. Itu trennya justru yang banyak disikapi oleh publik negatif gitu ya. Itu malah yang punya potensi dipilih gitu. Jadi kedepannya jangan-jangan mereka ini kalau mau udah ke DPR, tolong dong ceritain saya yang buruk-buruk biar kepilih gitu. Ya. Bu Endang, Nah, Ibu kan kalau- sebagai orang yang mengalami jadi Iya. orang yang diseleksi, lalu kemudian jadi tim seleksi, Anda Iya. bisa melihat sebenarnya sistemnya yang seperti apa yang lebih tepat akhirnya. Ya, gini ya, kalau menurut saya sebenarnya sistem itu bisa dibuat. Tadi saya sepakat lah ada nilai-nilai moral yang mestinya menjadi apa Menuntun kita. menjadi ya menjadi penuntun kita, menjadi apa istilahnya tuh ini loh batasan kita di dalam melakukan Guidance lah ya. guidance dalam melakukan pekerjaan kita. Seleksi KPU itu kan terjadi ada beberapa bentuk ya. Misalnya di awal reformasi itu KPU itu terdiri dari orang partai, ya kan. Kemudian di tahun 2004 pertama kali Pilpres itu kan KPU-nya itu dibentuk oleh Presiden kan gitu ya. Nah kemudian setelah itu kan ada tim seleksi. Kemudian orang bicara ketika kita selalu melakukan evaluasi loh setiap periode pelantikan KPU. Ada yang kemudian ini dianggap bahwa akhirnya terkotak-kotak dalam organisasi masyarakat gitu kan. Akhirnya ada larangan juga undang-undang ya. Larangan bahwa calon anggota KPU membuat pernyataan tidak aktif di dalam organisasi masyarakat supaya tidak ada konflik interest. Tapi menandatangani tetap juga kan. Jadi semuanya aturan itu bisa dibuat, tapi juga mereka bisa langgar gitu. Maka yang menjadi kunci pokok itu adalah memang bagaimana mental bangsa kita, moral kita gitu. Aturan bisa saja sederhana, tetapi kalau kemudian dimulai dari niat baik gitu ya, niat dengan moral yang bagus, saya kira kita memang sekarang ini defisit keteladanan. Defisit keteladanan dari pemimpin-pemimpin kita gitu. Bu, saya mau tanya, Ibu jadi anggota partai politik nggak? Enggak. Oke. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, idealnya kan sekarang ada juga habis jadi anggota KPU, komisioner KPU, lalu setelahnya jadi pengurus partai politik. Perlu dilarang nggak ke depannya yang kayak gitu juga? Menurut saya sih harus ada jarak paling nggak 5 tahun. Iya. Setelah selesai jadi KPU 5 tahun setelahnya baru jadi anggota partai politik. Sama seperti jadi anggota KPU itu harus bebas 5 tahun 5 sebelum tahun. Pengurus partai politik. partai politik. Oke. Iya, jadi kita ya memang sekarang ini ya ada ya yang selesai dari KPU langsung menjadi anggota partai. Ya. Oke, terima kasih Bu Endang, Bang Rey, dan Ya, Mas sama-sama, Fadli sudah Mbak. menjadi tamu saya di Open Minded. Dan jangan lupa saksikan program lainnya di Diskursus.net, Open Minded, Mimbar Bebas, dan Bang X Napi. Jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.